Ini adalah catatan perjalanan kami di Australia, melakukan kunjungan studi ke beberapa institusi pendidikan di 3 kota, Sydney, Canberra, dan Melbourne. Tujuan kunjungan studi ini dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan hasil belajar siswa melalui penyediaan materi pembelajaran dan pengajaran secara online. Partisipan kunjungan studi ke Australia ini berasal dari beberapa instansi. Delegasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Gogot Suharwoto, Bapak Hendriawan, Ibu Muti, Mbak Ai, Bang Made, Mbak Daniela, Bapak Uji Hartono, Ibu Iriani, dan saya sendiri, Duta Rumah Belajar Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan delegasi dari Kementerian Agama, Bapak Imam dan Ibu Nani. Kami didampingi oleh tim dari TAS, Bu Joanna, Hetty Sislowski, Stephanie, Jenny Lewis, Bapak Tri Maulana, Bang Adam, dan Mbak Yuliana. Hari pertama kami di Australia, kami sampai Bandara Sydney hari Ahad 25 Agustus pukul 8 waktu Sydney. Cuaca cukup cerah dengan suhu udara 8 derajat Celcius. Kami check-in di Travelodge Hotel Sydney. Selanjutnya kami melakukan perjalanan dengan menggunakan bus menuju Sydney Opera House. Kami menikmati pesona keindahan kota Sydney, mengunjungi Sydney Opera House, dan mengelilingi Teluk Sydney dengan menggunakan kapal cruise. Senin 26 Agustus 2019. Hari kedua kami berada di Australia. Agendanya, hari ini kami berkunjung ke kantor ACARA, Australian Curriculum Assessment and Reporting Authority. Ya, kalau di Indonesia, ACARA ini istilahnya semacam pusat kurikulum dan puspendik. Di sini kami dijelaskan secara detail bagaimana kurikulum pendidikan dan sistem penilaian di negara Australia. Agenda berikutnya kami berkunjung ke AIS, the Association of Independent School. AIS ini merupakan lembaga yang mengelola pendidikan independen di Australia. Salah satu program AIS adalah pengembangan kompetensi guru melalui online learning for teacher. AIS membangun modern online learning ecosystem yang berfokus pada sistem pembelajaran. Sahabat Rumah Belajar, seperti kita ketahui bahwa AIS Online ini adalah salah satu course for teacher development yang sangat terkenal di Australia. Di sini lembaga ini memfasilitasi guru-guru untuk meningkatkan profesionalisme mereka. Selain itu mengembangkan sekolah-sekolah agar mencapai akreditasi terbaik dan pastinya menuju kepada sekolah dengan tingkat pendidikan berkualitas tinggi. Nah, sahabat Rumah Belajar, AIS ini memiliki visi misi yaitu pembelajaran andragogi orang dewasa, di mana kita bisa memilih jenis-jenis program kursus yang kita sukai dan sesuai dengan kebutuhan kita, terutama untuk membuat siswa atau peserta didik kita menjadi lebih baik. Hari ketiga kami berada di Australia, Selasa 27 Agustus 2019. Kami mengunjungi Sydney Distant Education Primary School. Ini merupakan lembaga pendidikan pembelajaran jarak jauh bagi siswa sekolah dasar. Siswanya berasal dari sekolah negeri ataupun sekolah swasta yang tidak bisa mengikuti pembelajaran secara tatap muka. Program pembelajaran jarak jauh ini sangat membantu keluarga pribumi yang sedang melakukan bepergian jauh. Program pembelajaran jarak jauh ini memberi kesempatan bagi siswa untuk tetap belajar, baik secara individual maupun kolaboratif, meskipun mereka tidak mengikuti pembelajaran tatap muka di dalam kelas. Kurikulum yang diajarkan sama dengan kurikulum yang digunakan sekolah pada umumnya. Semua siswa juga mengikuti National Assessment atau NAPLAN. Beberapa aplikasi yang digunakan untuk pembelajaran jarak jauh seperti Google Education, Adobe Scan, Canvas, Mathletics, Mathspace, ePlatform, PM Library, dan Zoom. Berikutnya kami berkunjung ke Department of Education New South Wales.
Di sini kami dijelaskan bahwa Kementerian Pendidikan New South Wales menangani 2.215 sekolah, 18.000 siswa, dan sekitar 88.000 guru. Kementerian Pendidikan bertanggung jawab atas hak pendidikan semua warga negara, termasuk di wilayah pedesaan yang sulit diakses. Kami juga dijelaskan tentang Aurora College. Ini merupakan sekolah virtual pertama yang diperuntukkan bagi siswa cerdas yang berasal dari pedesaan. Untuk bisa masuk ke sekolah ini, harus melalui proses seleksi yang cukup ketat dan kompetitif. Hari ini kita sedang berkunjung ke Department of Education di New South Wales. Kalau di Indonesia ini adalah pemerintah daerah atau dinas pendidikan dari New South Wales, karena letaknya ada di Sydney. Hari keempat kami di Australia, Rabu 28 Agustus 2019. Kami ke ibu kota negara Australia, Canberra. Perjalanan udara dari Sydney menuju Canberra ditempuh dalam waktu sekitar 1 jam. Agendanya, hari ini kami berkunjung ke Australian Government of Education and Training. Kami dijelaskan bagaimana sistem pendidikan di Australia. Desain utama pendidikan di Australia atau Nation Education Architecture terdiri dari 3 komponen, yaitu AITSL, ACARA, dan Education Service Australia. Pengelolaan pendidikan tidak hanya menjadi kewenangan negara federal, tetapi juga negara bagian memiliki andil yang sangat penting. Kalau di Australia, guru lebih banyak menghabiskan waktu di sekolah, fokus mengajar siswa, tidak disibukkan dengan urusan administratif. Selanjutnya kami berkunjung ke University of Canberra. Di sini kami dijelaskan tentang STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Universitas Canberra mengembangkan program pembelajaran yang dinamakan dengan ELSA, Early Learning STEM Australia. ELSA ini merupakan model pembelajaran STEM untuk pendidikan anak usia dini. Kami dijelaskan bagaimana STEM mulai diimplementasikan, mulai dari tahap program, pelatihan, sampai tahap analisis. Hari kelima kami di Australia, Kamis 29 Agustus 2019. Kami melakukan perjalanan udara dari Canberra menuju Melbourne. Agendanya, hari ini kami berkunjung ke kantor ESA, Education Service Australia. ESA merupakan badan pemerintah yang bergerak di bidang teknologi pendidikan. Salah satu aplikasi yang dikembangkan oleh ESA adalah Scuttle. Scuttle merupakan portal pembelajaran digital yang dapat diakses secara online. Memiliki lebih dari 20.000 koleksi konten pembelajaran digital yang dapat dimanfaatkan oleh guru dan siswa. Scuttle memudahkan bagi guru dan siswa dalam mendapatkan konten pembelajaran yang inovatif dan berkualitas. Kami juga dijelaskan tentang AITSL, Australian Institute for Teaching and School Leadership. AITSL adalah lembaga yang bergerak di bidang pengembangan kompetensi dan profesionalisme bagi guru dan kepala sekolah. Profesi guru di Australia terdiri dari 4 level, yaitu graduate atau guru pemula, proficient, guru terregistrasi, lalu highly accomplished, guru tersertifikasi, dan lead, guru senior. Selanjutnya kami mengunjungi Department of Education Victoria State Government. Ini merupakan Departemen Pendidikan negara bagian Victoria di Melbourne. Berdasarkan data statistik di tahun 2018, terdapat 2.244 sekolah di Victoria. Dan secara umum, rasio penggunaan komputer di sekolah mendekati 1:1 atau 1 siswa 1 komputer. Setiap guru disediakan laptop untuk mendukung penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi. Lebih lanjut, kami disampaikan secara detail peranan pemerintah dalam mengelola pendidikan, mulai dari regulasinya, kemudian bagaimana strateginya, sampai mengcover segala kebutuhan tools dan beragam platform yang dipergunakan untuk pendidikan. Selepas kunjungan dari Department of Education Victoria State Government, kami sempat mampir ke gedung Parlemen Victoria.
Halo sahabat Rumah Belajar, kita di hari kelima berada di Australia. Kali ini kita berada di Melbourne ya. Kita mengunjungi beberapa institusi pendidikan. Agendanya hari ini tadi kita ke ESA, dan yang barusan kita singgahi tadi Victoria Government ya. Victoria Government, di mana kita dijelaskan tentang pendidikan, bagaimana sistem pendidikan di negara Australia, bagaimana regulasinya, kemudian bagaimana strateginya, dan kita juga dijelaskan apa saja tadi aplikasi yang digunakan oleh negara bagian Victoria. Sahabat Rumah Belajar di seluruh Indonesia, ada dua hal yang ingin saya sampaikan yang ternyata sangat penting dari beberapa pertemuan yang saya hadiri. Yang pertama adalah kunci dari implementasi TIK di sekolah itu adalah guru. Tadi di Victoria sudah kita dapat juga datanya, ternyata memang pada saat guru belum mengimplementasikan teknologi secara menyeluruh dan hanya menggunakannya untuk low level ICT use, ternyata siswanya juga menggunakannya secara sederhana. Nah, jadi itu yang pertama. Jadi intinya kuncinya di guru. Sehingga di Federal State Australia mereka sangat-sangat concern, sangat-sangat memperhatikan peningkatan kompetensi guru, sehingga dibentuklah ada namanya skutel. Jadi bagaimana membekali guru mengajar dengan teknologi. Dan yang kedua adalah AITSL. Jadi ada Australian Institute Technology Teaching and School Leadership yang memberikan penguatan ya kepada guru, sehingga mereka menyiapkan media pembelajaran, video-video bagaimana untuk mencapai standar bagi seorang guru. Jadi guru tetap menjadi kunci. Anda beruntung menjadi guru dan Anda menjadi kunci keberhasilan teknologi di Indonesia. Demikian sahabat Rumah Belajar seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ke-6 kami berada di Australia. Agendanya, hari ini kami mengunjungi Hitmon College. Hitmon College merupakan sekolah jenjang menengah di Victoria. Hitmon College memiliki 3 bahasa asing. Salah satunya adalah bahasa Indonesia yang merupakan mata pelajaran wajib untuk kelas 7 dan kelas 8. Guru-guru di Hitmon College berpendidikan master. Hitmon College menggunakan sistem berbasis TIK untuk semua operasional sekolah. Semua yang terintegrasi dalam satu platform yang dinamakan dengan Kompas. Mulai dari media pembelajaran, proses pembelajaran, presensi siswa dan guru, sistem evaluasi, bahkan sampai menu kantin sekolah. Orang tua dapat memonitor apa saja yang dikonsumsi oleh anaknya. Selanjutnya kami berkunjung ke kantor Asia Education Foundation. Asia Education Foundation merupakan lembaga program Asia Link yang bekerja sama antara University of Melbourne dengan Kementerian Luar Negeri Australia. Asia Education Foundation mengembangkan program yang dinamakan Bridge, Building Relationship Through Intercultural Dialogue Growing Engagement. Melalui program Bridge ini telah terjalin kerjasama dengan lebih 490 sekolah yang tersebar di lebih dari 20 negara, termasuk Indonesia. Banyak hal yang kami peroleh dari kunjungan studi ke Australia ini. Ilmu baru, perspektif baru, pengalaman, dan wawasan pendidikan kekinian. Apa yang telah kami dapatkan akan kami implementasikan, khususnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk pendidikan. Tentunya disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di Indonesia. Terima kasih.